lagu tadi cukup mempresentasikan atau membuat kita kangen dengan ogoh-ogoh. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sejarah ogoh-ogoh yang merupakan salah satu tradisi di Pulau Bali yang sangat terkenal, fenomenal, even ke mancanegara dan sampai diarak juga di Belgia. Bali adalah salah satu pulau yang sangat terkenal di mancanegara. Terkenal ini bukan tanpa sebab. Terkenalnya karena ada iadat istiadat, budaya, keanekaragaman, tradisi, even keramahan orangnya sendiri. Banyak yang mengatakan kalau bahwa bule-bule itu mereka lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Jadi mereka berpikir kalau Bali ini adalah di luar bagian dari NKRI. Ogoh-ogoh merupakan salah satu adat istiadat di Bali ataupun tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Tidak adanya pasti ataupun tidak ada literatur yang mengatakan bahwa ogoh-ogoh ini kapan persis dimulainya. Jadi di video kali ini gue akan berusaha untuk merangkum ataupun mencari bagaimana sih keberadaan ogoh-ogoh itu yang pertama kali. Ogoh-ogoh berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti ogah. Ogah itu adalah arti dari kata digoyangkan. Jadi sesuai dengan filosofi ogoh-ogoh, ketika diaraknya ogoh-ogoh ataupun berasuhnya pawai ogoh-ogoh, ogoh-ogoh itu harus diarak ataupun harus digetarkan, digoyang-goyangkan di perempatan yang ada di Bali. Nah, sejarah mengatakan bahwa ogoh-ogoh ini, ada yang mengatakan kalau ogoh-ogoh ini pertama kali dibuat adalah dalam Balingkang ataupun kerajaan dia dari Belem. Jadi waktu itu bukan ogoh-ogoh setepatnya, gengs. Waktu itu ogoh-ogoh dibuat dalam bentuk raksasa, tapi di sini dibuat untuk menghormati pelaksanaan Titrayatnya. Jadi saat itu ogoh-ogoh dibuat dalam bentuk lembu yang saat itu akan dibakar setelah pemakaiannya. Itu yang pertama. Jadi kemudian ada juga yang berkembang bahwa ogoh-ogoh ini adalah pertama kali dibuat ataupun diarak di tahun 1980-an. Namun ada juga artikel yang mengatakan bahwa ogoh-ogoh ini pertama kali dibuat 1970. Nah, itu cukup membuat gue bingung. Yang pasti, ogoh-ogoh ini menjadi terkenal dan mendunia setelah dilaksanakannya PKB atau Pesta Kesenian Bali oleh almarhum Profesor Indro Lespantra di tahun 1990. Jadi saat itu PKB ini adalah serangkaian pentas yang ada di Bali. Jadi di Bali ini dilombakan beberapa pentas ragam istiadat ataupun ragam karya dari daerah masing-masing di Provinsi Bali hingga diliput oleh TVRI. Namun menurut Wayan Chandra, ia adalah budayawan dan juga praktisi ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini di Denpasar pertama kali disebut dengan kata-kata lelakut. Jadi lelakut ini adalah sebuah patung jari jerami yang berguna untuk menghalau burung. Namun di Sesetan, ogoh-ogoh itu pertama kali dibuat adalah dalam rangka posisi Titrayatnya. Itu menurut beliau. Videonya kita cek di sini. Nah, jadi sebelum adanya ogoh-ogoh ini sebenarnya dulu di Seseta, antara Seseta, Pedongan dan Sidakarya itu ada namanya pawai. Tapi merupakan suatu pawai saling balas. Dalam artian di sana ada budaya seperti dipakai pengabenan, dibuatkan ogoh-ogoh seperti lembu. Itulah modelnya. Jadi saling balas kita pada satu. Akan tetapi, menurut beliau, ogoh-ogoh juga sudah ada di Tabanan. Cuman di Tabanan ini, ogoh-ogoh lebih dipresentasikan ke dalam bentuk mencaru, di mana mencaru ini adalah upacara yang dipersembahkan pada Buta Kala dan akan dibuat dua ogoh-ogoh besar hingga di Kemudian, ogoh-ogoh ini biasanya dipresentasikan dengan roh jahat, raksasa, buta kala, liak, ataupun berbagai energi negatif di Bali. Jadi di Bali ini kita mengenal dengan filosofi Trihitakarana, artinya tiga konseptual yang membuat Bali ataupun dunia Bali secara mitologi itu menjadi stabil, di mana ada Paryangan, Pawongan, dan juga pelemahan. Nah, maka tidak heran jika kalian melihat kalau di Bali itu sangat banyak sesajen ataupun penghaturan kepada Sang Pencipta dan juga kepada Buta Kala. Nah,
konsep ini bukan berarti kita menyembah hal yang negatif, bukan. Dalam konsep Hindu, kita lebih mengenal bahwa alam itu seperti yin dan yang. Ada dua konsep alam, skala dan juga diskala. Jadi skala itu adalah alam nyata dan juga niskala itu adalah dunia maya ataupun dunia lain. Jadi filosofinya kita menghasilkan sesuatu untuk Buddhakala itu adalah menghormati mereka yang ada di dunia ini ataupun dunia lain agar kita hidup berdampingan, tidak saling mengganggu. Jadi kita memberikan aturan kepada mereka agar mereka tidak mengganggu kita. Seperti juga filosofi Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini seperti yang gue bilang tadi, biasa dibuat dengan mempresentasikan bahwa jahat ataupun Buddhakala. Bu artinya alam semesta, kala artinya waktu. Jadi jika digabungkan, Buddhakala adalah penguasa waktu, mereka yang sewaktu-waktu bisa menguasai alam semesta ini. Jadi untuk menetralkan hal tersebut, untuk membuat orang-orang di Bali agar bisa menyelesaikan catur berata penyepian, maka dibuatlah ogoh-ogoh, diarak keliling desa, dan nantinya akan dibakar. Seperti filosofi tadi, bahwa ogoh-ogoh ini adalah hadiah ataupun penghaturan buat Buddhakala, penghaturan buat energi jahat, agar mereka tidak mengganggu di saat catur berata penyepian. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi yang paling dinanti oleh pemuda di Bali. Tadi sejak dulu ogoh-ogoh kan dibuat dengan bambu, sekarang berkembang menjadi dibuat dengan styrofoam dan bahkan dilombakan. Ogoh-ogoh ini biasanya diarak ataupun dikelilingi keliling desa 1 hari sebelum penyepian. Jadi ini adalah hari pengerupukan, di mana ogoh-ogoh ini akan diarak keliling desa. Tapi sebelumnya itu mereka lebih ke Banjar, ditirtekan di gambalan, diiringi dengan gambalan yang disebut dengan Balai Ganjur. Dan nanti akan diarak ke masing-masing wilayah Banjar. Setelah diarak, ogoh-ogoh ini dilombakan dan juga nanti endingnya akan dibakar. Ogoh-ogoh ini banyak sekali manifestasinya. Seperti ada Buddhakala, ada juga liak, ada culuk, dan karena perkembangan zaman, ogoh-ogoh ini dibuat juga dalam epos Mahabharata ataupun salah satu filosofi ada di Hindu yang akan mempresentasikan kekuatan baik dan jahat, seperti yin dan yang, seperti epos Mahabharata, epos Kumbhakarna, Ramayana. Nah itu, seiring perkembangan zaman, sehingga ditetapkan hari raya Nyepi ini adalah hari raya libur nasional pada zaman pemerintahan Soeharto, tepatnya di tahun 90. Hingga berkembangnya zaman, ogoh-ogoh ini menjadi salah satu tradisi yang mutlak. Mungkin sekarang pemuda sangat kangen sekali dengan aktivitas di Banjar gitu kan ya. Kreativitas mereka membuat ogoh-ogoh karena hampir 3 tahun ini mereka sudah off di dunia ogoh-ogoh karena pandemi COVID-19. Namun, di tahun ini, di tahun 2022, pemerintah mengizinkan membuat ogoh-ogoh. Namun, dengan kesetujuan ataupun pertanggungjawaban masing-masing desa adat itu sendiri. Kita semua tentu kangen dengan ogoh-ogoh, karena sudah selama hampir 3 tahun, ogoh-ogoh tidak ada di Bali, tidak ada di perayaan Nyepi. Jadi, mudah-mudahan pandemi COVID-19 senantiasa cepat terlalui dan semua aktivitas adat budaya di Bali itu bisa terrealisasi. Seperti ogoh-ogoh, adanya melasti ataupun pengerupukan, karena itu adalah rentetan perayaan pergantian tahun baru, tahun Nyepi Saka buat kita yang beragama Hindu. Karena di Nyepi ini kita melakukan catur berata penyepian dan kita tidak menyalakan lampu. Jadi buat kalian yang ingin gue bahas tentang bagaimana sejarah Nyepi, bagaimana terbentuknya Nyepi, kalian boleh komen di bawah. So, itulah sejarah ogoh-ogoh, asal mula ogoh-ogoh, bagaimana ogoh-ogoh itu terbentuk, apa itu ogoh-ogoh, manifestasi ogoh-ogoh, filosofi ogoh-ogoh, dan hingga terkenal di mancanegara. Jadi, buat kalian yang suka dengan video-video histori ataupun sejarah seperti ini, kalian boleh subscribe channel ini, like, komen, tulis komentar, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. At least, I'm Bron. See you on next history.